Yang kayak Apple Republic itu limbah juga. merek Sony itu aki-aki pun tahu Sony gitu. Oh, tahu. Sony Ericsson Pan. Nah, gitu. Main PUBG pun masih jalan gitu kan. Iya, tapi saran saya kasih ini aja dah, Bang. Es batu. Es. Panas. Hai kawan. Nah, sekarang kita santai aja ya. Kita ngomongin tentang sebuah situasi di mana kalian ingin sebuah handphone ataupun sebuah barang elektronik tapi ingin bagus dan murah. Ya, ini jawabannya, sebuah limbah Jepang. Kita akan kupas apa itu limbah Jepang, apa itu barang-barang kayak HP Sony ini ataupun mungkin merek-merek lain yang limbah gitu. Misalkan kayak apa sih mereknya teh yang lain gitu kayak limbah Fujitsu atau Sharp mungkin kayak gitu-gitu yang mungkin menurut saya itu worth it banget ya untuk dimiliki gitu ya. Memang ada kekurangannya gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang apa itu limbah. Menurut saya tuh limbah adalah sebuah HP keluaran pabrikan mungkin Jepang ataupun mungkin ada yang Amerika gitu ya. Itu termasuk yang kayak Apple Republic itu limbah juga. Oke, suaranya apa yang ngaji ya. Masukin aja. siap lah. Oke. Ya, seperti yang kita tahu ya bahwa orang-orang kan pasti bakal mikir gitu ya. Limbah, apa sih limbah? Mendingan HP resmi. Memang menurut saya HP resmi itu adalah sesuatu yang paling worth it untuk dibeli. Tapi ada situasi di mana orang itu kan butuh sebuah HP yang ya cuman pakai tapi spek bagus gitu kan. Nggak peduli, misalkan nggak peduli garansi atau segala macam. Mereka peduli oprek ataupun mereka peduli tentang spek. Yang penting spek bagus gitu. Ataupun kamera ataupun apa gitu ya. Bukan sesuatu yang all-round ataupun semuanya gitu kan. Makanya limbah ini. Nah, saya punya teman yang ya dia yang pakai HP ini loh. Saya juga ke Wita lah atau ingin gitu memilikinya. Jadi terinspirasi gitu ya. Jadi saya juga ingin mempunyai HP limbah itu gitu. Sekarang ya saya punya HP limbah juga gara dia gitu kan. Ya, kita datangin aja. Datang. Ngobrol bareng-bareng aja. Ngobrol bareng-bareng ya. Jadi awal apa dulu nih yang mau diobrolin nih? Nah, coba sekarang kita omongin dulu tentang keluh kesah lah memakai HP limbah gitu ya. Kalau menurut saya itu keluh kesah pakai HP limbah itu kan kalau HP limbah itu istilahnya dibilang gacha gitu kan. Ada yang bagus, ada yang enggak. Terus dari harganya juga ada yang menjual, ada yang murah, ada yang mahal gitu. Tapi alhamdulillah saya dapat ini dengan harga 500.000 kalau nggak salah ini. Tapi ya konsekuensinya juga fingerprint mati. Tapi saya sama pribadi saya sendiri dibenerin lagi karena Nah, coba minjam. Menurut kamu nih, apa sih kekurangan HP ini tuh? Maksudnya gimana ya? Kan memang HP tuh kan HP ya, maksudnya kita pakai buat telepon ataupun buat browsing biasa gitu ya. Nah, menurut kamu itu ya, apa sih yang menjadi hal yang sangat-sangat krusial gitu? Punya HP ini tuh mikir dulu gitu. Apa gitu yang harus dipikirkan gitu di HP ini tuh gitu. Kalau kan banyak tuh orang yang kayak ini bentuknya pertama nih saya beli yang ini yang compact tuh yang kecil, kan banyak juga orang yang suka nggak suka HP kecil gitu. Yang kedua sih kalau beli yang tipe X compact ini dia kan keluaran tahun 2016 kalau nggak salah. Dia prosesornya masih yang 650 itu. Kalau misalkan pakai main game gitu bener-bener nggak cocok. Soalnya kan panas. Apakah semua HP Sony panas menurut Anda gitu? Ya enggak juga. Kalau misalkan seri ke XZ1 ke atas itu kalau menurut saya dia kan udah
nanometernya udah kecil lah, itu kan jadi mengurangi panas juga gitu sih. Benar. Menurut saya seperti itu. Model-model apa sih yang pernah Anda beli gitu misalkan? Kebanyakan sih Sony ya, karena emang saya suka Sony juga. Tapi kan pernah juga saya beli yang Samsung kayak gitu pernah. Oh, Samsung juga ada yang limbah gitu? Ada. Oh, ada. Ya kan versi ini kan ada yang EU, ada yang Docomo, Samsung juga ada yang versi EU, Docomo, SoftBank juga ada. Yang dari operator Jepang juga ada. Nah, begini, kan saya tuh sering lihat masalah ya, bahwa HP Sony kan suka ada nih yang blokir IMEI gitu ya. Blokir IMEI kan pemerintah sekarang kan menggaungkan bahwa HP black market itu harus di blacklist lah, misalkan ilegal gitu, IMEI-nya tuh nggak bisa dapetin sinyal gitu ya. Menurut Anda itu bagusnya itu HP misalkan ya, HP-nya itu udah kena IMEI-nya gitu, misalkan gitu. Menurut Anda itu harus gimana sih? Apakah buang ataukah beli baru ataukah misalkan dipakai buat gimana gitu ya? Kalau emang kalian memang bener-bener pengen HP ini buat dipakai buat sehari-hari sih, ada juga jasa yang aktifin IMEI. Ada yang resmi, ada yang enggak. Kalau resmi ya kita langsung ke bea cukainya langsung. Kalau nggak salah bayar 500.000 atau berapa, lupa lagi saya. Bisa. Ada yang juga lewat ilegal juga ada. Ambil dari IMEI HP lain juga bisa. Tapi sih saya lebih menyaranin yang ke bea cukainya aja langsung lah gitu, biar enak gitu. Itu sih kalau mau dipakai buat pribadi. Tapi ya kalau sekedar buat pakai ya kan kayak HP kayak gini kan flagship kasarnya gitu ya, kan. Benar, jadi kameranya suka bagus, mungkin buat fotografi HP gitu kan bisa dipakai lah gitulah. Buat musik player juga bisa gitu. Itu sih buat main game juga kan lumayan, speknya juga lumayan lah, walaupun lebih umurnya agak iyalah gitulah. Ya gitulah. Ini tuh seingat saya itu 2016 ya lirisnya itu. 2016-an ya zaman itu tuh zamanan apa ya? Bahwa HP yang kayak Xiaomi Redmi Note 3 ya, Redmi Note 3 gitu yang benar-benar lagi boom gitu ya, 2 jutaan. 2 jutaan murah. Langsung naik gitu ya. Nah, HP ini tuh dulu zaman itu gitu kan. Orang-orang tidak terlalu melirik gitu kan karena ya speknya juga mahal, bagus, cuman harganya juga tinggi gitu kan. Dulu juga ya nggak resmi juga kan. Memang ya menurut saya ini HP kayak gini itu, ini menurut saya loh ya, HP kayak gini itu sih cocoknya untuk ya orang-orang yang menurut saya itu hanya salah satu hanya mengerucut salah satu keinginan atau kebutuhannya gitu. Misalkan nih, kalau kalian ingin misalkan untuk kalian jangka panjang, menurut saya tuh gak cocok banget ya gitu, pasti. Karena kan kalian pasti HP kayak gini tuh kan gacha ya katanya. Ya emang gacha. Ya gacha gitu ya. Ini kan gacha banget gitu ya. Bisa dapat bisa dapat unit yang mulus ataupun unit yang tidak bisa fingerprint. Kayak ini yang nggak punya fingerprint tadi ngomong. Ya. Kadang baterainya benar-benar boros gitu ya, harus diganti ataupun juga ya nggak bisa speaker segala macam gitu ya. Ya ini kekurangannya sih gitu sih. Tapi kalau kalian memang butuh HP yang misalkan kalian hanya ingin mendapatkan experience HP yang spek tinggi gitu ya, flagship gitu, dengan harga yang serendah mungkin, ini jawabannya HP limbah. Bisa sekarang yang baru ya, kalau yang Sharp itu yang R6 ya, yang kamera yang Leica itu yang Zeiss ya, yang Leica apa Zeiss itu yang kameranya itu katanya bagus banget, lensanya itu gede. Itu kalian tunggu aja. Bisa aja dapat limbahnya bisa gitu. aja. Bisa aja nanti sebenarnya yang Samsung S21 juga ada limbahnya itu tuh. Ada limbahnya gitu. Ada. Sehingga ya gimana ya? Menurut saya itu kalau misalkan kalian mau HP limbah kayak gini itu pilihlah yang benar-benar flagship-nya lah gitu. Benar-benar flagship dari merek tersebut gitu ya. Cari yang kayak gitu. Dan cari juga kalau misalkan di e-commerce itu lebih baik menurut Anda nih, lebih baik mana sih, dari pemakaian orang atau dari toko? Menurut Anda gimana? Misalkan kan orang kayak jual butuh tapi masih bagus katanya.
Ataupun atau mendingan di seller resmi gitu seller yang gede gitu ya, yang udah bintangnya gede, mendingan mana sih menurut Anda gitu? Kalau menurut saya sih lebih ke worth it-an pemakaian orang ya. Soalnya kalau dari toko itu kan biasanya ada juga yang bekas X display kayak gitu kan, yang suka dipajang kayak gitu. Jadi dia suka ada minus di layar biasanya shadow kayak gitulah, pokoknya layarnya agak kuning-kuning white kayak spot gitu. gitu ya, white spot kayak gitu sih, buat apa namanya, lebih kan kalau misalkan ke orang kan macem-macem kan ya. Ada yang pemakaiannya rapi lah gitu, disayang HP-nya, ada juga yang kasar gitu. Tapi ada juga sih yang di toko juga bagus, ada sih. Tergantung masing-masing sih. Kalau menurut saya sih lebih enak di orang gitu di orang yang pernah pakai mungkin, jadi orang tersebut tuh udah pakai dan nyaman pakainya, dan maksudnya udah nggak segaca kita beli beli di toko gitu, nggak segaca kita beli di toko gitu ya, sehingga ya menurut saya sih ini bagus banget ini kalau misalkan kita, tapi sarannya ini mah hanya saran saja, belinya di orang yang udah pernah pakai. Tapi kalau di toko sih boleh sih. Iya, boleh aja sih kalau. Nah, sekarang pertanyaan lain nih. Menurut Anda nih, ini kan harganya kan katanya 600.000 ya. 600.000 nih. Tapi dengan kekurangan yang kayak tadi ya, misalkan email bisa di ini segala macam. Ini misalkan nih ada yang HP itu kan 1 juta ya. Misalkan XZ1, XZ2 ya, 1 jutaan gitu. Menurut Anda nih dari ini, mending mana sih HP resmi yang harganya segitu, apakah dengan HP kayak gini gitu menurut Anda gitu? Kalau menurut saya sih, kalau yang ngelihat spek ya, ini HP ini murah nih, segini nih, apa namanya, bisa gaming lah, Genshin Impact apa itulah, lebih ke limbah aja. Tapi kalau memang kita ingin nurut sama pemerintah, kasarnya gitulah, bayar pajak, taat pajak kayak gitu, mendingan beli HP resmi aja, biar bisa ngedukung Indonesia juga sih. Oh iya sih, benar. Jangan terlalu ini mentang-mentang murah gitu. Kan ini juga namanya apa sih namanya? Black market lah, kasarnya gitu kan. Jadi merugikan pemerintah juga sih, kasarnya gitu. Mendingan beli yang resmi aja dah. Ini tambah dikit nggak apa-apa. Iya, ini itu sebenarnya hanya gimana ya namanya? Alternatif ya, kalau misalkan punya uang ya pengen kere-hore gitu ya, kayak gitu lah sih. Kere-hore gitu. Enaknya tuh kalau misalkan ini kan ya garansinya juga kan, ngomongin soal garansi nih. Ini kan namanya limbah nih. Garansi cuma hanya sekedar garansi toko aja kayak gitu kan. Kalau misalkan kita beli resmi kan, nama resmi, toko resmi kayak ya Xiaomi kayak gitulah. Dia kan punya nama gitu kan ya, service center center juga, jadi enak kalau kita beli yang resmi kayak gitu sih. Kalau ini mah kan nggak ada service center Sony, udah nggak ada di Indonesia, udah nggak ada, udah minggat, udah kita mah tuh rusak ya. Menurut saya ada loh, menurut saya ada, TV sama PS masih ada. Ya kalau itu PS sama TV mah pasti ada lah, kalau HP mah nggak ada. Oh iya. Harus kalau beli barang juga harus inden kayak. Tapi sih kalau yang versi OEM atau versi KW-nya itu kan spare part pasti ada nih. Kalau Sony pasti ada kayak gitu sih. Kalau resmi sih nggak ada, toko resmi. Berarti kalau menurut Anda ya deh, berarti mendingan HP limbah itu mending Sony ya daripada merek lain menurut Anda? Kalau menurut saya sih ya benar. Soalnya emang gimana ya? Lihat nih, misalkan waktu dulu tuh ada rame apa namanya, Ratelcel, yang gaming itu, yang itu tuh yang layarnya agak ini nih, kayak apa ya, pokoknya aneh lah bentuknya itu. Kayak kotak gitu, bukan kotak sih, apa sudut-sudutnya kayak pokoknya kayak gitulah. Dia kan HP-nya mereknya aja udah Ratelcel, belum kenal gitu kan. Tapi kan kalau Sony dari dulu kan, yang namanya Sony Ericsson ya kayak gitulah, pokoknya udah kenal gitu, jadi enak gitu. Sony gitu, ya orang udah kenal kita. Ratelcel coba, jadi dia juga kalau misalkan rusak, kita mau servis di mana, beli spare partnya juga belum harus inden luar negeri gitu. Berarti kan intinya jangan beli merek yang aneh ya, gitu aja sih intinya gitu. Merek Sony itu aki-aki pun
tahu Sony gitu. Oh, tahu. Sony Ericsson Pan. Nah, gitu. Yang Sony yang alah gitulah. Sony yang buat Niat-niat. musik, Niat, udah tahu gitu. Zamanan Nokia dulu udah ada Sony itu sebenarnya ya. Jadi Bener. orang-orang tuh udah tahu gitu kan. Orang udah tahu Sony itu apa, jadi spare partnya banyak di Indonesia gitu. Meskipun memang udah nggak resmi lagi. Ya, gitu sih. Ini cocok banget sih untuk misalkan kayak kesua yang kayak ya mau misalkan kalian nggak punya HP nih, kalau misalkan buat ngasih ade buat main game misalkan main FF Ya gitu. Oh, bisa banget, bisa banget gitu bisa main banget. FF Bisa gitu kan, banget. main PUBG pun masih jalan gitu kan. Iya, tapi saran saya kasih ini aja dah bang, es batu, Es. panas. Tapi model lain menurut anda itu bagus ya sih, model lain bakal panas nggak sih? Kan kalau misalkan Sony nih, kalau yang pokoknya yang seri X aja, yang seri X Compact, yang seri X pertama tuh yang XZ tuh yang apa namanya XA itu panas semua itu, panas semua. Ya. Kalau di atas X Ya XZ, mulai dari XZ itu agak mendingan. Udah Sony, pokoknya Sony udah mengertiin lah bahwa wah HP aing teh panas gitu dah kasarna. Gitu dah. benar Gitu. Aduh, Oh, gimana caranya konsumen biar nggak komplain lagi katanya gitu. Oh iya, ganti chipset kayak gini udah dibenerin sama Sony. Jadi mulai dari XZ1 sampai sekarang tuh udah agak mendingan Sony. Gitu sih. Bukannya saya membagus-baguskan brand Sony, tapi ini menurut pribadi saya aja sih gitu. bener sih, bukan menjelekan Samsung, Bukan menjelekan dari yang atau lain. segala Emang macam jujur gitu ya. Samsung juga bagus, karena saya nggak punya duit, jadi ini aja dah gitu. jujur. Ya, gitu. Berarti ini limbah ini lebih murah daripada Samsung ya? Ya Samsung ada yang murah, Oh, ada. iya. Tapi ya gitulah. Speknya ya. Makanya ada tuh yang J2 Prime Gaming. Waduh. Oke. Jadi sekarang nih kesimpulannya ya. Menurut Anda nih, apakah HP limbah itu worth it gitu? Menurut Anda nih ya? Kalau menurut saya, Sejujur-jujurnya nih. ya benar. Kalau menurut saya sih sebagai penyuka limbah juga, penyuka Sony juga, ya saya sih worth it sih. Kalau menurut saya worth it banget. Ya pertama sih harganya lebih murah gitulah, spek bagus. Ya gitu sih menurut saya sih. Gitu aja sih. Terima kasih ya. Siap bang, siap. Telah memberikan pengalamannya memakai HP limbah gitu Tapi ya. sih kalau ya buat temen-temen sih saran saya jangan beli limbah aja dah, beli resmi aja. Kalau misalkan Kepepet barangnya rusak gitu kan, aduh sayang uang. Misalkan kita beli nih awal 800.000 misalkan ya, tiba-tiba rusak, terus udah lebih dari seminggu kan biasanya garansi toko seminggu gitu kan. Ini mah udah lebih dari seminggu rusak, lebih baik Nggak bisa. Mending beli yang resmi aja. Pertama udah pajak udah pasti masuk kan, Udah itu mah pasti. udah resmi gitu, Iya, namanya juga udah resmi pasti. namanya juga. Kedua service center banyak, itu sih Ya sih. paling enak. Intinya kalau misalkan dibandingkan HP resmi, Garansinya juga lama lagi. ini lebih aman untuk dipakai gitu ya. Ya Tapi untuk Anda yang benar-benar mau ambil resiko, ambil ini. ambil limbah Ya. Tapi dukung produk Indonesia. ya iyalah, dukung aja. Advan GX juga bagus itu. Advan GX bagus. Jalan Genshin Impact, aduh keren itu produk Indonesia. Jalan Genshin Impact coba kapan lagi? Coba Iya. kemarin biasanya Advan tuh diledek-ledek. Wah, apa Advan? Wah, apaan ini? Apa gaming? Sekarang mah emang bener gaming sekarang Iya, mah wow. gitu. Jadi kata yang Advan-nya nih, gua bikin HP gaming biar nggak komen-komen lagi lah gitu. Nah, langsung ngeluarin tuh si Advan GX. Nah, Ya, gitu. Bagus juga itu Advan GX. Ya. Terima kasih ya. Oh iya. Jadi kelanjutan gitu. Ya lah. Nanti saya akan Siap panggil lagi. Oke. Oke? Ya, siap. Yuk. Ya. Kita aman ya, udah apa ya namanya? Udah vaksin. Oke. Ya, gimana? Seru ataukah Anda kalian kawan-kawan semua dapat ilmu? Nah, sekarang komen di bawah ya, menurut kalian sih gimana sih HP limbah itu? Komen di bawah ya. Oke. Sekian video dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe jika kalian ingin menantikan video dari saya. Dan jangan lupa ya, like jika kalian suka video kali ini. Oke, sekian. Bye. Ekspektasi. Ini benar panas. Ya panas.
Oh.